Selamat datang pada media pembelajaran biologi untuk kelas 10 MIPA semester 1 SMA Negeri 1 Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari peranan protista. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah bahwa setelah mempelajari media ini, peserta didik dapat menjelaskan 1. Peranan protista yang menguntungkan. 2. Peranan protista yang merugikan. Sejalan dengan tujuan media pembelajaran ini, maka materi yang akan kita pelajari adalah peranan protista yang menguntungkan dan peranan protista yang merugikan. Peranan protista yang menguntungkan. Manfaat protista. Pertama, fitoplankton di ekosistem perairan sebagian besar adalah protista berklorofil yang berguna sebagai makanan ikan dan arthropoda air. Zooplankton berperan sebagai konsumer tingkat 1 dalam ekosistem akuatik. Berikutnya adalah Entamuba coli. Di dalam usus besar mamalia, ikut berperan dalam proses pembusukan sisa-sisa makanan. Foraminifera mempunyai kerangka luar dari zat kapur dan fosilnya dalam jumlah tertentu dapat membentuk endapan tanah globigerina yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Radiolaria mempunyai kerangka dari zat kersik. Radiolaria yang mati akan meninggalkan cangkangnya dan membentuk tanah radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Paramecium dapat juga digunakan sebagai organisme indikator terjadinya pencemaran air oleh zat-zat organik. Chlorella selain berperan sebagai produsen di lingkungan perairan, juga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan protein sel tunggal atau PST. Rumput laut yang termasuk ini adalah Eupseuma spinosum, Gelidium, dan Glacilaria dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan alternatif yang sehat bagi manusia. Asam alginat dapat digunakan sebagai obat untuk meredakan gejala penyakit gastroesophageal reflux disease atau GERD atau yang dikenal dengan istilah asam lambung. Selain asamnya, garam dari senyawa ini seperti sodium alginat dapat digunakan di berbagai industri termasuk makanan, kosmetik, dan farmasi. Asam alginat dihasilkan oleh alga coklat atau Phaeophyta. Ulva letuca atau selada air dapat dimanfaatkan sebagai makanan yang banyak mengandung serat. Alga hijau ini juga dapat dibudidayakan sebagai bahan makanan alternatif yang menyehatkan. Peranan protista yang merugikan. Dampak buruk protista. Yang pertama adalah Entamuba histolytica yang hidup di dalam usus manusia dan menyebabkan kerusakan jaringan pada usus serta menyebabkan diare. Berikutnya adalah Entamuba hartmanni yang hidup di dalam usus manusia dan menyebabkan disentri, tetapi efeknya tidak lebih parah daripada Entamuba histolytica. Entamuba gingivalis hidup di dalam rongga mulut manusia, ada di sela-sela gigi atau di leher gigi, tenggorokan, dan tonsil. Tidak bersifat patotenik,
tetapi dapat memperparah terjadinya radang gusi. Trypanosoma gambiense menyebabkan penyakit tidur pada manusia yang dikenal dengan istilah penyakit trypanosomiasis. Protista ini hidup di dalam darah manusia. Vektor atau perantaranya adalah lalat CC dari jenis atau dari genus Glossina spesies. Trypanosoma evansi menyebabkan penyakit surah pada ternak, sapi, kuda, dan kerbau. Banyak berjangkit di daerah tropis termasuk Indonesia. Vektor atau perantaranya adalah lalat dari genus Tabanus. Leishmania donovani menyebabkan penyakit kala azhar pada manusia. Penderita biasanya mengalami demam berkepanjangan, hati dan limfa membesar, serta terjadinya ulcers atau luka pada ususnya. Demikianlah media pembelajaran ini. Semoga media pembelajaran yang sederhana ini dapat membantu peserta didik untuk memahami materi peranan protista. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Selamat belajar.